P3K 2022, Kemenpan RB minta Pemda segera mengusulkan formasi honorer K2. Dilansir dari jpnn.com, janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo, memberikan kebijakan khusus bagi honorer K2 dalam rekrutmen P3K 2022 akhirnya direalisasikan. Hal itu terbukti dengan adanya surat Kemenpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK Pusat dan Daerah. Surat yang ditandatangani Sekretaris Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji tertanggal 22 Oktober 2021 itu berisi pembukaan kembali pengusulan kebutuhan P3K 2022. Pengusulan kebutuhan ASN P3K 2022 dibuka kembali sampai akhir November 2021, kata Atmaji dalam suratnya. Untuk melihat lebih detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali kebutuhan P3K 2022 bisa diakses pada e-formasi. Khusus untuk instansi daerah, kata Atmaji, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi honorer K2. Hal itu tetap dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Sebelumnya, Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan untuk formasi P3K Guru 2021 sebenarnya telah disediakan 1 juta formasi. Namun, jumlah formasi yang diajukan Pemda kemudian dilakukan seleksi hanya 507.848. Oleh karena itu, pada 2022 nanti, sisa formasinya akan dibuka kembali untuk diusulkan Pemda. Selain itu, khusus untuk guru agama di sekolah negeri di Pemda juga akan dialokasikan. Hal itu mengingat pada 2021 hanya sekitar 22.000 yang dialokasikan. Menurut Cahyo, formasi guru tersebut berpotensi untuk dialokasikan bagi honorer K2 yang memenuhi persyaratan sebagai guru minimal S1 dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak kepada guru honorer K2 dibandingkan dengan guru honorer lainnya. Misalnya, dengan tidak mensyaratkan seleksi kompetensi teknis, tetapi cukup dengan seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, sehingga peluang kelulusannya sangat besar. Dari data sementara seleksi P3K Guru 2021, hampir lebih dari 98% guru peserta seleksi bisa melampaui nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara, tuturnya. Menurut Cahyo, dari data yang ada, masih banyak guru honorer K2 yang berpendidikan di bawah S1, yaitu D3, D2, bahkan SLTA. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mereka tidak memenuhi persyaratan sebagai guru. Oleh karena itu, Kemenpan RB akan mendorong Kemendikbudristek meningkatkan pendidikan mereka. Salah satunya ialah dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL yang bisa diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Selain itu, dari data honorer K2 yang ada, selain guru terdapat pula tenaga kesehatan sekitar 4 ribuan dan tenaga teknis sekitar 270 ribuan. Tenaga teknis yang berjumlah sangat besar tersebut mayoritas berpendidikan di bawah D3, yaitu SLTA, SLTP, bahkan SD. Dan banyak yang berprofesi sebagai sopir, pramusaji, petugas kebersihan, dan lain-lain. Terhadap mereka khususnya yang berpendidikan minimal D3, kata Menteri Cahyo,
masih memungkinkan untuk melamar pada jabatan-jabatan ASN yang dapat diduduki P3K. Kemenpan RB akan mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi bagi mereka untuk mengakomodasi penanganan sisa guru honorer K2 dan tenaga teknis yang masih berpotensi untuk mengikuti seleksi dan diangkat sebagai P3K tersebut. Kemenpan RB melalui Deputi SDM Aparatur telah mengusulkan tambahan jumlah formasi 2022 kepada Kemenku. Pungkasnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.